Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apakah suaranya bisa didengarkan? Terdengar, Pak. Dengar ya. Oke. Oke. Eh, Teman-teman semua, seperti jadwal yang sudah kita rencanakan, ya pada hari kedua ini kita membahas materi tentang bagaimana membuat laporan keuangan untuk usaha kontraktor, ya, menggunakan eh, Excel akuntansi, ya, ataupun laporan keuangan dengan berbasiskan Excel. Nah, teman-teman bisa diperhatikan untuk aplikasi Excel ini kami menyebutnya Excel for Accounting. Nah, ini memang kita khususkan untuk usaha yang bergerak di bidang jasa kontraktor, ya. Jadi eh, kita sudah menyediakan fitur-fitur di sini, teman-teman bisa perhatikan, dimulai dari dashboardnya, ya. Kemudian ada master akun, ya, atau dalam akuntansinya chart of account, ya, akun perkiraan. Jadi kita sudah siapkan akun-akun perkiraan yang kita sesuaikan dengan kebutuhan usaha jasa kontraktor, ya. Teman-teman bisa perhatikan di posisi paling atas, ya, sesuai dengan yang kita sampaikan kemarin di pembahasan awal, penyusunan akun-akun berdasarkan tingkat likuiditasnya, ya. Jadi dia dari akun yang paling liquid. Nah, jadi di sini akun kas ini untuk aset lancar, ya teman-teman. Akun kas bank, ya, kemudian piutang dan seterusnya. Kemudian aktiva tetap mulai dari tanah, bangunan, kendaraan dan seterusnya. Kemudian ada akumulasinya juga tentunya. Kemudian berikutnya akun kewajiban dimulai dengan akun utang usaha, dua muka penjualan, ya, utang biaya, utang lain-lain, ya. Kemudian akun-akun yang berkaitan dengan ekuitas. Nah, berikut akun-akun berkaitan dengan pendapatan. Nah, berikutnya untuk akun pendapatan, teman-teman bisa perhatikan, ya, seperti ini. Ini untuk akun-akun sudah kita siapkan dengan sesuai dengan kebutuhan usaha jasa kontraktor. Dari di sini ada beban pokok penjualan, kemudian dimulai dari biaya subkontraktor, biaya biaya material, biaya perlengkapan proyek, biaya material pendukung, ya, biaya tenaga kerja dan seterusnya. Nah, kemudian baru biaya administrasi dan umum, ya, seperti ini. Oke. Kemudian di sini ada kita sediakan juga master project-nya, ya. Ya, kita sediakan juga master project-nya, teman-teman, ya. Kita sediakan master project-nya. Kenapa? Kalau untuk usaha kontraktor biasanya pengusaha lebih cenderung untuk melihat laporan laba rugi per project, ya, laporan laba rugi per projectnya. Jadi teman-teman bisa perhatikan di sini, ya. Di sini contohnya nama projectnya mungkin nanti bisa kita ganti. Contohnya misalnya ini proyek irigasi, ya. Nah, kemudian misalnya proyek bendungan, ya, dan lain-lain, ya. Nanti kita contohkan dua transaksi yang ini aja, ya, dua proyek. Oke. Kemudian di sini kita juga siapkan daftar
apa namanya eh, nama-nama material ya. Jadi teman-teman bisa isi juga nama-nama materialnya. Oke. Kemudian di aplikasi ini kita juga sediakan fitur project yang sudah ataupun project yang sedang berjalan ya. Jadi kalau misalnya perusahaan teman-teman ya, perusahaan teman-teman di tahun sebelumnya sudah beroperasi dan ada pekerjaan proyek tersebut yang belum terselesaikan, artinya proyek boleh kita katakan proyek yang multi years ya, proyek yang tahunan yang apa namanya diselesaikan dengan beberapa tahun ya. Oke, kemudian di sini ada master untuk piutang, kemudian utang usaha juga ya. Kemudian ada fitur daftar aset tetapnya juga. Nah, berikutnya ada fitur untuk pencatatan transaksinya. Kita menggunakan form input, ya formatnya sama dengan jurnal umum. Nah, jurnal umum ini adalah database yang kita input dari fitur form input ini. Jadi dari form input ini akan masuk datanya ke jurnal umum. Nah, kemarin kita juga sempatkan buatkan invoice. Jadi ini, tapi ini nanti tidak kita contohkan kecuali teman-teman yang akan melanjutkan mau memakai aplikasi ini, ya. Kemudian untuk laporannya ada laporan buku besar, ya, laporan buku besar pembantu. Kemudian berikutnya neraca lajur, ya, laporan perubahan modal, laporan neraca, laporan laba ruginya, laporan arus kas, ya. Kemudian ada laporan laba rugi komparatifnya. Kemudian di sini ada juga laporan laba rugi per proyek. Kemudian ini realisasi proyeknya. Ya, kemudian di sini ada laba rugi per proyek PS anggaran ya. Jadi ini laba rugi PS anggaran ya versus anggaran. Oke. Nah, itu fitur-fitur yang kita sediakan ya. Fitur-fitur yang kita sediakan di aplikasi Excel-nya, teman-teman. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk eh, usaha yang bergerak di bidang jasa kontraktor itu sering menggunakan ada termin ya seperti itu teman-teman. Jadi ada terminnya, kemudian ada termin satu, termin dua, termin tiga dan seterusnya. Nah, dan untuk beban-beban beban-bebannya ada beban yang berkaitan dengan material, kemudian eh, beban tenaga kerja langsung dan beban overhead ya beban-beban lain yang mendukung untuk kegiatan proyek di lokasi proyek ya termasuk biaya listrik, biaya air, ya biaya BBM itu termasuk biaya overhead. Tapi kita udah buat nama akunnya langsung ya seperti itu. Kemudian teman-teman ya eh, saya akan langsung membuatkan simulasi bagaimana cara membuat mencatat transaksi di aplikasi Excel ini ya. Oke. Nah, untuk pencatatan kita mulai langsung dari menu input transaksi. Nah, kita anggap teman-teman perusahaan ini baru berdiri ya. Saya akan mencontohkan lebih kurang 15 transaksi ya. Oke. Kita katakan perusahaan ini baru berdiri. Nah, di sini ada akun banknya. Katakan bank yang sudah dibuka itu bank BCA, ya misalnya bank BCA. Nah, transaksi pertama misalnya, ya transaksi pertama kita, misalnya tanggal 1 bulan 1 2025, ya penerimaan saya buat di sini bank masuk ataupun BM tanggal 1 bulan 1 2025, urutan transaksinya 001. Nah, misalnya teman-teman transaksinya menerima setoran modal ya dari
pemegang saham. Katakan misalnya namanya di sini namanya di sini misalnya Dimas ya. Bapak Dimas ya. Jadi ini setoran saham dari Bapak Dimas. Nah, teman-teman, karena sistemnya berbasiskan jurnal umum, maka langsung kita catat dua transaksi eh, sekaligus. Jadi ada debit kreditnya. Kita catat sini berarti bank masuk, kemudian modal. Nah, seperti ini teman-teman pencatatannya ya. Oke. Kemudian eh, kita masukkan nominalnya, berarti uang bertambah di posisi debit. Misalnya modalnya 500 juta. Oke, seperti ini. Nah, di aplikasi Excel ini teman-teman bisa perhatikan ketika transaksinya belum balance, di sini ada keterangan cek status transaksi ada yang tidak balance. Artinya di sini teman-teman belum bisa melakukan untuk penyimpanan datanya. Nah, transaksi ini harus balance terlebih dahulu, baru teman-teman bisa melanjutkan transaksi. Ini saya simpan seperti ini. Nah, dari transaksi yang kita catat ini, otomatis akan langsung diposting ke jurnal umum, ya. Teman-teman bisa perhatikan jurnal umum yang dihasilkan, ya, berikut ke laporan lainnya. Contoh laporan buku besar, ya, buku besar Bank BCA tadi ya, misalnya. Nah, Bank BCA kita bertambah, lawannya modal. Seperti ini teman-teman, bisa perhatikan. Oke. Nah, ini juga sampai dengan ke laporan neracanya. Ya, jadi tampilannya sini. Nah, teman-teman bisa perhatikan ini neracanya ya. Jadi langsung terposting sekaligus. Nah, kita lanjutkan transaksi berikutnya. Katakan di tanggal yang sama kita juga menerima setoran modal dari pemegang saham lainnya. Kedengaran? Nah, misalnya di tanggal yang sama ya, kita menerima setoran dari pemegang saham lainnya. Nah, kita buat nomor urut artinya 02, menerima setoran modal dari Bapak Ismail ya. Jurnalnya berarti di sini ya. Jurnalnya berarti kas bertambah ya, Bank BCA tadi, kemudian modal bertambah. Misalnya setoran modal berikutnya 700 juta. Nah, kita katakan aja ada dua pemegang saham ya. Nah, oke. Kas pada modal ya. Sorry, tengok saya sampai salah posisi, maaf teman-teman. Oke, ya. Debit, kredit ya. Nilai di posisi debit kredit. Oke, kita lanjutkan, kita simpan. Oke, nah teman-teman perhatikan transaksi yang kita catat barusan. Ini masuknya ke jurnal umum ya. Oke, nampak ya. Nah, di buku besarnya juga bisa kita update ya. Tadi Bank BCA. Nah, uangnya udah masuk 700 juta lagi. Jadi total modalnya adalah 1.200.000.000. Oke, teman-teman, saya lanjutkan. Eh, nah, katakan perusahaan membeli kendaraan operasional secara cash, misalnya di tanggal 5 bulan 1. Ya. Nah, misalnya beli kendaraan ya, membeli kendaraan ya secara tunai. Nah, katakan jenis kendaraannya ini untuk
mobil operasional misalnya Avanza, ya mobil Avanza misalnya, mobil Avanza. Perhatikan ya teman-teman ya. Berarti di sini jurnalnya adalah kendaraan bertambah, lawannya bank. Katakan harga kendaraannya 300 juta, ya. Oke. Nah, teman-teman perhatikan jurnalnya. Kita beli kendaraan secara cash berarti kendaraan bertambah, uang kita di bank berkurang sebesar 300 juta, ya. Saya simpan. Nah, kita lihat di jurnal umumnya lagi, ya. Nah, ini sudah ada 3 transaksi yang kita catat, ya. Dan buku besarnya bisa kita proses lagi, BCA. Nah, tadi uang masuk, kemudian uang keluar beli kendaraan 300 juta, sehingga saldo bank kita adalah 900 juta rupiah. Oke. Oke. Eh, nah, untuk aset yang perlu teman-teman perhatikan, ketika ada pembelian aset, kita juga harus memasukkan ke daftar asetnya di sini. Tadi kita beli mobil Avanza ya, mobil Avanza ya. Jenis asetnya berarti kita pilih di sini kendaraan ya. Tanggal perolehannya tanggal 5 bulan 1, tanggal pakainya kita anggap sama, kemudian jumlah unitnya 1, harga kendaraannya 300 juta. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke. Umurnya ya, umurnya di sini untuk kendaraan kita hitung 8 tahun, berarti kalau dihitung bulannya adalah 96 bulan. Nah, beban penyusutannya adalah 3.125.000 per bulannya. Oke, kita next lanjut ke soal berikutnya. Nah, oke. Mohon diperhatikan dulu ya teman-teman ya. Nanti akan kita buka sesi tanya jawab. Pak Ardi, Pak. Oke, karena jadi ya, ya, nanti kembang. Oke, saya lanjutkan teman-teman semua. Nah, katakan kita mendapatkan tender atau proyek dari dinas PU. Nah, katakan kita mendapatkan proyek dari dinas PU misalnya dengan plafonnya misalnya 1 miliar ya, misalnya. Buat di sini ya. Ini saya ganti aja nama akunnya, pendapatan jasa konstruksi misalnya ataupun kontraktor ya. Saya buatkan aja nama akunnya pendapatan jasa kontraktor. Nah, kita katakan nama proyeknya itu proyek irigasi ya, proyek irigasi misalnya dinas PU ya. Nah, katakan nilainya itu teman-teman ya, nilai proyeknya itu misalnya 1.200.000.000. Nah, ini misalnya nilai netnya, nilai DPP-nya ya. Kemudian anggarannya misalnya di sini kita tidak memakai subkontraktor, kita kerjakan sendiri. Ya, ini nanti simulasi aja, contohnya aja misalnya targetnya biaya material misalnya 300 juta misalnya ya. Misalnya kita buat anggaran ya, ini misalnya disiapkan RAB oleh bagian apa namanya, yang orang sipil kita misalnya. Ya, dibuat misalnya biaya tenaga kerjanya misalnya 200 juta ya. Ini misalnya katakanlah 600 ya. Ya, misalnya ini 200 misalnya ya. Kemudian ada jasa teknik misalnya 50 juta. Ya, ini contoh aja ya teman-teman ya. Ini
450 lah saya buat misalnya ya. Oke. Ada misalnya kita sewa alat berat misalnya. Kita perkirakan ya. Ada kita sewa alat berat misalnya 45 juta. Nah, kemudian dan lain-lain ya. Ini teman-teman yang kerja di kontraktor pasti lebih paham ya. Nah, katakan eh ini beban-beban yang akan kita keluarkan ya. Misalnya di sini semen saya ganti ke semen ya. Semen ini misalnya ada apa lagi di sini? Besi udah ada enggak ya? Nah, besi misalnya ya. Besi. Nah, coba aja besi misalnya ya. Nama-nama material yang akan kita gunakan. Oke. Kemudian misalnya dalam pekerjaan ini ya dalam pekerjaan ini kita menerima dulu uang muka ya. Kita menerima uang muka dari dinas PU ya. Jadi saya contohkan misalnya kita menerima uang muka ya dari dinas PU di tanggal 6. Misalnya uang muka ya, uang muka misalnya tanggal 6. Nah, menerima pencairan uang muka ya dari dinas PU misalnya. Nah, teman-teman perhatikan ketika kita menerima pencairan uang muka dari dinas PU, ya pastinya di sini yang kita catat itu bukan pendapatan teman-teman ya. Di sini uang muka ya. Nah, misalnya katakan aja uang mukanya ini hanya 10%. Ya. Berarti di sini jurnalnya adalah uang muka penjualan di posisi kredit ya. Ini kas, uangnya kita anggap masuk ke bank. Kemudian ada PPN juga ya, ada PPN. Ya, PPN keluaran. Kemudian ada lagi apa namanya, teman-teman? Eh, Sebetulnya prosesnya piutang dulu ya, teman-teman ya, penagihan dulu. Jadi biar lengkap aja, saya buat aja misalnya di sini eh menagih ya uang muka 10% ke dinas PU ya. Misalnya kita tagih ya uang muka 10%. Nah, kalau pada saat kita tagih, misalnya kita tagihnya misalnya di tanggal 6. Jadi di sini masih piutang. Ini sini jurnalnya piutang. Kemudian ada uang muka penjualan, kemudian PPN keluaran ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, misalnya kita buat di sini nama relasinya ya, nama relasinya berarti dinas PU ya. Seperti ini ya. Oke, kita buat, kita pilih di sini dinas PU ya, nama relasi kita. Kemudian kita terima uang muka ya. Uang muka itu ada PPN ya teman-teman ya. Berarti kita catat misalnya kita menerima 10% uang mukanya. Berarti 120 juta. Kemudian ada PPN ya. Ini ada PPN 11%. Kemudian berarti total tagihan kita adalah 133.200. Nah, nanti teman-teman bisa perhatikan jurnalnya. Pada saat penagihan kita tetap harus mengeluarkan faktur pajak ya. Sehingga jurnal yang kita tampilkan harus tetap kita tampilkan PPN keluarannya. Walaupun PPN keluaran ini itu yang membayarkan adalah bendaharawan ya. Jadi ada faktur pajak ya, kode faktur pajak untuk bendaharawan ya, kode faktur pajak. Nah, kode fakturnya ini nanti biasanya 02 ya teman. Kode faktur pajaknya tuh 02 di depannya. Oke, ini saya simpan dulu.
Nah, teman-teman perhatikan di sini sudah masuk ya jurnalnya uang muka ya. Saya salah format tanggal ya. Oke, sorry saya tidak buat tanda pemisah tadi. Jadi teman-teman di sini kita sudah menyediakan keterangan kalau seandainya terjadi teman-teman salah membuat format tanggal maka ada notifikasi di sini ya. Jadi teman-teman tinggal ganti langsung ke format tanggal yang benar ya. Nah, jadinya sudah benar ya seperti ini. Oke. Berikutnya misalnya kita terima uang muka itu di tanggal 10 ya. Ya. Ini TR misalnya ya. TR uang muka ya dari misalnya PU kemudian tanggalnya 10.01 pastinya ini menggunakan nomor yang ada di perusahaan teman-teman ya nomor bukti transaksi. Nah misalnya keterangannya penerimaan ya penerimaan uang muka ya atas tagihan uang muka tanggal 1 ya tanggal 6 tadi oke dari Dinas PU. Jurnalnya teman-teman perlu diperhatikan. Di sini adalah jurnalnya pertama bank bertambah ya. Kemudian apalagi PPh final teman-teman ini dipotong PPh final pasal 4 ayat 2 ya. Oke. Kemudian di sini eh, PPN keluaran kita juga di kita crossing lagi. Kenapa? Karena Dinas PU akan membayarkan pajak yang kita tagih tadi ya. Jadi setelah bukti pembayarannya kita terima, kita langsung crossing aja. Jadi PPN keluarnya langsung kita debitkan kembali. Baru di sini piutang ya. Piutang usaha kita isi di sini namanya Dinas PU. Seperti ini. Nah, teman-teman kita lihat tadi piutangnya adalah 133.200. Ya, seperti ini. Di posisi kredit ya piutangnya. Kemudian PPN keluaran kita 13.200 ya. Ini di posisi debit ya. Nah, berikutnya beban PPh final ini kita katakan aja usaha kontraktor kita ini mempunyai kualifikasi usaha sedang. Artinya kalau kualifikasi usaha sedangnya maka PPh yang dipotong adalah sebesar 2,65% ya. 2,65% ya. Dari mana? Dari 120 juta. Berarti di sini jumlahnya 120 juta dikali 2,65%. Nah, seperti ini jurnalnya teman-teman. Jadi uang yang kita terima dari Dinas PU adalah 133 kurang 13 juta kurang 3 juta. Jadi uang yang masuk ke bank kita adalah 116 juta rupiah. Oke, saya simpan. Oke, kita lihat teman-teman jurnalnya. Oke, oke bisa diperhatikan. Ya, kita lihat teman-teman buku besarnya. Buku besar bank kita lihat bank BCA-nya tadi. Nah, ada pencairan uang muka 116 juta masuk dari Dinas PU. Ya, jadi kas kita bertambah jadi 1.016.820.000. Kemudian uang muka tadi berarti ada uang muka masuk, uang muka penjualan ya di posisi kredit. Piutang tadi, piutang Dinas PU tadi sudah lunas karena tagihan uang muka kita sudah dilakukan pembayaran. Ya, jadi sekarang tinggal kita yang berhutang. Oke. Tinggal kita yang berutang ke Dinas PU. Kenapa kita yang berutang? Karena pekerjaan belum kita kerjakan, sementara uang sudah kita terima. Ya, uang muka itu sejajar dengan utang usaha, teman-teman. Jadi kalau kita lihat neracanya, ini saya refresh lagi ya, teman-teman ya. Nah, nampak neracanya seperti ini. Ya, kas dan bank kita 1 miliar, kendaraan kita 300 juta,
uang muka penjualan 120 juta, kemudian modal kita 1,2 M tadi ya. Dan di sini ada laba rugi berjalan 3.180. Nah, ini asalnya dari mana? Ini asalnya dari PPh final yang sudah dipotongkan oleh Dinas PU. Jadi di sini bisa kita lihat laba ruginya teman-teman ya. Bisa lihat pos laba rugi kita. Nah, di sini ada beban PPh tadi. Oke. Oke. Eh, oke teman-teman, saya lanjutkan. Nah, katakan kita mulai melakukan pengerjaan, eh, kita mulai melakukan pengerjaan proyek ini, ya. Kita mulai melakukan pekerjaan proyek, ya. Misalnya, ya teman-teman kita catat, misalnya kita mulai mengerjakan proyek dan kita pada tahap awal kita misalnya membayar jasa, kita membayar drafter kita, ya, ataupun orang orang sipil kita misalnya kita bayar misalnya contoh ya tanggal kita buat misalnya jurnalnya di sini bank keluar tanggal 6/1/2025 nomor urut 001 transaksinya. Nah, misalnya membayar jasa ya drafter misalnya ya dan uh, siapa namanya tenaga ahli ya misalnya seperti ini ya. Kita bayar ya. Kita bayar jasa drafter kita misalnya ataupun dan tenaga ahli. Nah, saya belum mencontohkan jurnal untuk pencatatan PPh-nya secara komplit, tapi nanti teman-teman bisa bertanya kalau misalnya kejadian ini PPh-nya apa saja yang muncul. Nah, di sini saya buat jurnalnya teman-teman. Misalnya tenaga ahli ya, jurnalnya kita buat biaya jasa tenaga teknik kita buat di sini ya tenaga teknik. Kemudian bank ya, uang kita keluar di bank BCA. Nah, di sini kita pulih proyeknya, nama proyeknya tadi irigasi Dinas PU ya. Sementara untuk material ini teman-teman kosongkan. Nama materialnya kosong, satuan kosong, kuantitinya kosong. Kita isi misalnya nilainya 25 juta untuk membayar orang sipil kita, tenaga ahli ataupun drafter ya. Nah, kita simpan. Berikut kita lihat laporannya teman-teman ya. Kita lihat buku besarnya. eh Tadi akunnya apa tadi? Biaya tenaga teknik 5 juta. Nah, bank BCA-nya juga kita lihat uang kita ada berkurang sebesar 25 juta untuk bayar tenaga ahli garis miring drafter. Jadi kalau eh, kita lihat laba ruginya, otomatis laba rugi kita sudah ada di sini biaya jasa teknik. Teman-teman bisa perhatikan. Sehingga rugi kita makin besar di sini nampak. Oke, lanjut teman-teman. Kita misalnya melakukan pembelian material. Ya, misalnya kita beli material di tanggal 10 misalnya. Ya, misalnya beli material ya, jurnalnya misalnya BK. Ataupun kita buat invoice langsung dari toko. Misalnya kita beli dari toko UD Makmur aja misalnya. Jadi misalnya nomor invoice dari UD Makmur itu kodenya misalnya gini, UD Makmur tanggal 10/01/25. Nah, misalnya membeli material project ya eh, untuk proyek irigasi tadi ya, proyek irigasi dari eh, toko apa tadi?
kok jadi lupa saya. eh Toko apa tadi namanya ya? eh jadi lupa. Tadi udah bulat nama tokonya jadi lupa. Oke. Nama tokonya misalnya eh Umar ya, Umar Maju misalnya. UD, sorry ya. UD Maju ya. Misalnya gini ya. Nah, teman-teman, kalau misalnya material ini kita beli secara kredit, maka jurnal yang kita catat adalah di sini berarti material lawannya utang, utang usaha, ya, ya. Nah, di sini teman-teman, saya contohkan aja kita beli material, nama materialnya. Kalau teman-teman misalnya pengen buat detail laporannya, teman-teman mau data-data yang kita tampilkan ini misalnya lebih detail. Misalnya yang kita beli, misalnya semen, cat besi, contohnya tiga tiga item ini atau empat item lah misalnya kita beli seperti ini ya. Kita beli misalnya ada empat empat item material. Nah kalau cashnya seperti ini teman-teman, kita juga akunnya juga kita buat sampai 4 baris seperti ini. Ya. Nah di sini karena untuk pekerjaan project ya kita anggap materialnya itu material habis teman-teman. Jadi jangan dicatat di akun persediaan supaya teman-teman tidak sulit untuk mengkontrolnya lagi. Tapi kalau misalnya dalam kasus misalnya teman-teman beli langsung untuk beberapa project, teman-teman beli material tapi dibutuh apa namanya distribusinya untuk beberapa project, teman-teman boleh catat di persediaan material. Tapi biasanya rata-rata kontraktor akan beli material sesuai dengan kebutuhan proyek. Nah, jadi akunnya di sini yang lebih tepatnya itu kita buat langsung beban material ya, seperti ini. Nah, baru kita isi nama proyeknya. Nama proyeknya tadi irigasi ya. Nah, semen satuannya misalnya kita buat di sini sa ya. Kemudian pasir misalnya satuannya truk ya, kemudian cat satuannya misalnya kaleng ya, kaleng. Besi misalnya batang. Nah, misalnya semen kita beli langsung kita beli misalnya 1.000 sak, 2.000 sak misalnya kita beli ya. Kemudian pasir ini misalnya kita beli 30 eh 30 truk ya. Kemudian cat misalnya 40 kaleng. Besi misalnya eh 200 batang misalnya ya. Nah, katakan aja kita contohkan di sini misalnya harganya 65.000. Ini misalnya harganya 230.000. Ini misalnya harganya 40.000. Ini misalnya besi 55.000. Nah, berarti total pembelian material kita di sini berarti 248.500.000. Nah, kita anggap aja teman-teman, di sini kita belinya eh, apa namanya toko bangunan yang kita beli ini belum PKP ya. Jadi langsung di sini kita catat utangnya ya. Misalnya kita beli kredit ya. Nah, jurnalnya seperti ini. Nah, ketika kita membeli secara kredit teman-teman, kita wajib mengisikan suppliernya tadi. Kita isi di sini di posisi AR dan AP ataupun account receivable dan account payable-nya kita isi misalnya tadi UD Makmur ya, toko UD Makmur. Nah, baru kita di form inputnya tadi kita bisa isi Makmur seperti ini teman-teman ya. Kita simpan biar kita lihat jurnalnya. Material tadi kita lihat ya, material. Nah, teman-teman bisa perhatikan ya. Kemudian apa lagi? Eh
Utang ya, utang usaha. Nah, hutang kita bertambah. Apalagi teman-teman, eh untuk kas kita belum ada perubahan ya bank kita, karena kita belum melakukan pembayaran. Oke. Nah, next saya contohkan, kita lanjutkan teman-teman. Jurnal berikutnya, misalnya kita membayar gaji, ya. Misalnya kita membayar gaji, katakan aja tukang ini mengambil gajinya misalnya sekali per progres pekerjaan. Nah, misalnya progres pekerjaan udah 20%, di tanggal 20 misalnya. Nah, kita bayar misalnya, kita buat jurnalnya misalnya bank keluar, membayar gaji tukang ya, untuk progres pekerjaan 20%. Contohnya gini, ya. Kita bayar gaji tukang untuk progres pekerjaan kita 20%. Nah, jurnalnya apa? Tadi biaya tenaga kerja, ya. Biaya tenaga kerja langsung, lawannya bank. Nah, kita pilih lagi nama proyeknya tadi, proyek Dinas PU. Nah, di sini materialnya bisa kita kosongkan ya, kita nggak usah isi. Tapi kalau misalnya teman-teman mau ngisi untuk detailnya jasa juga bisa kita isi sebetulnya ya. Dalam software pun jasa tetap bisa kita isikan. Ya, nah kemudian di sini katakan gaji yang kita bayarkan totalnya misalnya 45 juta. Nah, gaji yang dimaksud di sini tidak hanya gaji satu orang ya teman-teman ya. Ini berarti gaji semua tukang yang bekerja kita bayarkan sekaligus per penyelesaian proyek. Selesai proyek kita 20%, kita bayarkan ke kepala tukangnya, baru kepala tukang yang melakukan distribusi pembayarannya ke masing-masing tukang yang ada di lapangan ya. Jadi ini kita katakan total pembayarannya 45 juta. Kita simpan ya. Berikut kita lihat data jurnalnya. Nah, seperti ini. Kita lihat teman-teman laporan neracanya. Oke, ini laporan neracanya, laba ruginya. Nah, laba ruginya udah ada biaya proyek, udah ada biaya tenaga kerja, udah ada pendapatan, udah ada biaya jasa tenaga kerja tekniknya. Ya, tampilannya seperti ini. Nah, teman-teman, saya mencontohkan kita melakukan penagihan termin pertama yang 20%. Ya. Nah, misalnya di tanggal 25 bulan 1, ya, kita melakukan penagihan termin pertama. Misalnya jurnalnya di sini, kode buktinya termin, misalnya 2501 penagihan termin pertama 20%. Ya. Nah, teman-teman, ini mungkin jurnalnya agak sedikit berat ya, tapi nanti bisa dipelajari ya. Katakan sesuai dengan kontrak kita dengan Dinas PU, pada saat penagihan termin pertama 20%, uang muka tadi langsung dipotong. Nah, jadi di sini jurnalnya, di sini berarti piutang dulu ya, piutang dulu. Kemudian lanjutnya kita potong uang muka pertama tadi, uang muka penjualan. Baru di sini berikutnya, baru di sini pendapatan teman-teman ya. Jadi dalam dalam perusahaan kontraktor, kalau uang muka itu di mana aja uang muka itu bukan pendapatan ya.
Ah, yang tagihan yang termin itu sudah diakui sebagai pendapatan. Kenapa? Karena ada prinsip matching antara beban dan biaya. Beban sudah kita keluarkan, ya, pendapatan sudah bisa kita akui, ya. Jadi ini yang 20%-nya, kemudian PPN, ya, PPN. Nah, teman-teman perhatikan di sini jurnalnya. Di sini jurnal yang kita tampilkan untuk pendapatan jasa kontraktornya, mohon diingat ini kita isi nama proyeknya, ya, kita isi nama proyek, nama pematerial kosong ya teman-teman ya, karena ini pendapatan. Oke. Tagihan kita 20%, berarti nilainya adalah 20% dikali 1.200.000.000. Kalau kalau bisa 30% lah ya, biar besar ya. 30% kita tagih ya. Ya, 30%. Ya. Berarti di sini sama dengan 30%, ya. Kita kali dengan 1.200.000.000 sesuai dengan proyek kita, berarti 360 juta rupiah. Kemudian kita potong uang muka, ya, kita tulis dulu uang mukanya. Tadi uang mukanya 120 juta, ya. Kemudian di sini yang perlu teman-teman perhatikan, PPN, ya, PPN yang kita tagih, ya, ke dinas PU ini adalah 360 dipotong dulu sama dengan 360 juta. Kita potong dulu 120 juta. Karena 120 jutanya PPN-nya sudah dibayarkan oleh dinas PU, ya. Ini baru dikali 11%. Nah, berarti PPN-nya itu hanya berasal dari angka 360 dikurang 120 juta. Artinya 240 juta dikali 11%, ya. Seperti itu, teman-teman. Tinggal berarti di sini piutangnya adalah pendapatan ditambah PPN, ya, dikurang dengan uang muka, ya. Di sini piutangnya kita isi dinas PU, ya. Oke, kita simpan. Ini jurnalnya sangat komplit teman-teman ya. Kalau teman-teman hari ini yang bekerja di perusahaan kontraktor, mudah-mudahan teman-teman akan sangat terbantu dengan uh, penjelasan tentang jurnal akuntansi ini. Oke, saya simpan. Nah, ketika kejadiannya seperti ini teman-teman, ya, kejadiannya seperti ini, kita sudah punya laporan laba rugi, ya. Kita refresh ya teman-teman ya. Kita sudah ada laporan laba ruginya. Oke. Nah, kita lihat lagi ke laporan neracanya. Nah, di sini ada piutang usaha, ada juga PPN keluaran. Jadi kalau kita mau lihat laporan piutang, teman-teman, piutang dan piutang itu dari buku pembantu piutang dan utang, AR dan AP. Jadi lihatnya di sini, kita pilih ya nama relasi kita, misalnya dinas PU. Nah, yang di sini nampak piutangnya 266.400. Sementara yang satu lagi toko UD Makmur kita berutang sama dia, ya. UD Makmur. Hah? Oh, sorry, sorry. Ini piutang ya. Utang sebelah sini ya, sorry. eh nah, tadi eh ini yang piutangnya teman-teman, yang utang ya. Ini yang utang UD Makmur ya. Ini dia PU. Oke, bentar ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan. Tadi sampai kemana kita? eh Sebentar teman-teman. Ini berarti ke termin uang muka pertama ya. Termin uang muka ya.
Oke, kita lanjutkan ya, kita lanjutkan. eh Laporan project kita coba lihat teman-teman ya, laporan project ya. Laporan realisasi project kita pilih dipilih di sini nama projectnya. Nah, ini eh, realisasi laporan project teman-teman ya. Nampak ya? Jadi laporannya sudah sangat detail. Ini laporan realisasi kita untuk project NILS PU. Oke, nampak ya teman-teman? Nah, laba ruginya bisa kita lihat untuk dinas PU tadi ya. Nah, ini namanya laporan laba rugi per project ya, laporan laba rugi per project. Saya contohkan transaksi untuk project satu lagi ya. Tapi saya contohkan langsung pendapatannya aja. Nah, ini misalnya proyek bendungan, nilai kontraknya misalnya 2 miliar ya. Saya contohkan misalnya kita menerima, kita beli material dulu lah teman-teman ya. Misalnya kita beli material, misalnya gini ya. Beli material untuk proyek bendungan. Nah, misalnya gini. Ini untuk membedakan aja biar teman-teman bisa nampak. Misalnya jurnalnya biaya material, kemudian lawannya kas, misalnya bank ya teman-teman ya. Nah, kita pilih di sini nama proyeknya adalah proyek bendungan. Nah, misalnya material yang dibeli, misalnya semen. Nah, katakan semen satuannya sak, kita beli misalnya 2.000 sak. Ini kali 65.000. Nah, ini hanya sebagai contoh teman-teman ya. Kita coba lihat yang proyek bendungan. Nah, teman-teman bisa lihat untuk proyek bendungan, laba ruginya. Kita pilih di sini proyek bendungan. Nah, tampilnya seperti ini teman-teman. Nah, kita buat pendapatannya juga ya. Kita buat pendapatannya juga. Misalnya tanggal 22 bulan 1 PR menerima ya termin 1 untuk proyek bendungan. Tagih dulu ya teman-teman ya. Jangan terima langsung ya. Biar terbiasa aja, biar rapi. Ya. Penagihan termin 1 untuk proyek bendungan. Katakan ini tidak pakai uang muka. Tidak ada pakai uang muka. Langsung termin 1. Nah, jurnalnya misalnya, jurnalnya ya. Bukan misal ya teman-teman. Jurnalnya piutang. Lawannya pendapatan proyek. Pendapatan jasa kontraktor. Kemudian PPN. Nah, di sini misalnya eh ke dinas irigasi misalnya ya. Misalnya relasi kita di sini berarti dinas irigasi pun kayaknya di bawah PU ya. Cuman saya nggak tahu ya. Ini hanya contoh ya teman-teman ya. Saya dinas irigasi ya. Nah, di sini pendapatannya adalah pendapatan untuk proyek bendungan ya. Proyeknya kita kosongkan. Nilainya misalnya kita tagih tadi katakan termin 1 ini 20%. Berarti sama dengan 20% kali 2 miliar ya.
Berarti 400 juta, teman-teman. Gini ya. PPN-nya kali 11%. Kemudian piutangnya berarti ini tambah ini. Nah, ini contohnya untuk proyek yang bendungannya. Kita simpan, teman-teman. Kita lihat laporan laba ruginya. Untuk proyek bendungan. Nah, di sini udah ada pendapatan. Ya, laba rugi kita adalah 270 juta rupiah. Ya, tapi ini kan semua biaya-biaya belum kita catat ya. Jadi lebih kurang seperti ini, teman-teman ya, jurnal-jurnal dalam pencatatan untuk proyek ya. Jadi lebih kurang seperti itu. Nah, kalau ada misalnya kita catat jurnal misalnya transaksi tidak berkaitan dengan proyek, saya contohkan misalnya ya, ini memba- misalnya membayar membeli ya, membeli alat tulis kantor misalnya. Nah, ini kan non project dia, teman-teman. Jadi teman-teman langsung pilih di sini ATK ya, biaya biaya alat tulis kantor misalnya perlengkapan kantor, lawannya kas, lawannya misalnya dengan kasnya kita bayarkan. Nah, tapi di sini karena bebannya sifatnya non project, teman-teman jangan isi nama projectnya ya. Karena biayanya bersifat non project, jadi teman-teman jangan mengisi nama projectnya. Misalnya di sini biayanya 500.000. 500.000 ya. Nah, kita coba buka laporan laba ruginya. Nah, ini laporan laba rugi umum ya, teman-teman ya. Yang ini adalah laporan laba rugi gabungan semua pendapatan, baik pendapatan proyek, pendapatan non-proyek. Ini laporan laba rugi bulanan. Sementara kalau laporan laba rugi proyek itu yang ini, ya. Contohnya tadi proyek irigasi Dinas PU. Nah, di sini yang biaya ATK tadi tidak masuk dia, teman-teman. Kenapa? Karena dia biayanya bersifat non-project seperti itu ya. Oke. Nah, saya contohkan tadi kan kita ada transaksinya tertinggal ya, sehingga transaksi yang kita catat di sini berantakan ya. Ya. Transaksi yang kita catat di sini karena ada yang tertinggal sehingga tanggalnya tidak berurutan. Nah, di sini teman-teman kita bisa klik di sini, kita sort oldest to newest. Kita rapikan lagi. Kemudian di sini ada fitur update. Kita klik update. Ya, seperti ini. Oke. Teman-teman, sebentar saya tutup 1 menit. Saya ke kamar mandi sebentar ya. Sebentar aja ya. Sebentar. eh, Tidak sampai 5 menit. Saya ke kamar mandi sebentar ya. Ya, lanjut. Sebentar diarahkan sama Bang Rama, admin kita sebentar ya.
Oke teman-teman, kita lanjutkan. Mohon maaf barusan kamar mandi sebentar. Nah, kira-kira aktifkan kamera. Gimana ya, Bang? Kamera, kamera. Kita lihat sisi kita juga. Nah, teman-teman semua, eh lebih kurang seperti itu cara pencatatan akuntansi untuk perusahaan kontraktor, ya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan boleh bertanya, ya. Oke, silakan bertanya, ya. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Pak, kunci sama Pak. Ya, yang mau bertanya silakan. Ya, ya, silakan yang mau bertanya. Ya, silakan yang mau bertanya. Mungkin Bang Maulana yang mau bertanya silakan. Yang mau bertanya silakan. Ya, ada yang mau bertanya, ya. Bang Maulana, Bang ini silakan nanya, Bang. Aman saya Pak, aman. Ya, silakan ada yang bertanya, ya. Bertanya, Bang. Nah, mewakili ya pertanyaannya, ya. Ini pertanyaan dari Mas Madan. Apa beda PPh final sama PPh pasal 21? Nah, ini konsep pajaknya sudah berbeda, ya. Kalau PPh final yang dimaksud di sini adalah PPh yang berhubungan dengan pendapatan perusahaan, ya. Kalau PPh satu itu adalah PPh potong pungut, ya. Potong pungut bagi siapa? PPh apakah yang menerima pendapatan orang pribadi berupa karyawan ataupun tenaga ahli ataupun eh, orang pribadi lainnya yang menerima pendapatan dari perusahaan, ya, sehingga dilakukan pemotongan PPh pasal 21. Jadi objeknya berbeda, ya, subjeknya berbeda. Yang satu subjeknya orang pribadi, ya, yang satu eh, subjeknya, ya, orang pribadi, yang satu, ya, yang satu lagi subjeknya adalah perusahaan, ya, itu bedanya. Nah, di sini kemudian ada yang bertanya,
Bang Kak Salsabila, izin Pak. Untuk retensi itu gimana Kak cara catatnya? Retensi kalau untuk sekarang sering retensi itu tidak dilakukan pencatatan langsung ya. Jadi prinsipnya seperti ini. Saya contohkan di Excel biasa aja ya kita buat contoh. Nah, misalnya kita punya proyek nilainya 1 miliar ya. 1 miliar 200 tadi ya. Ya. Nah, eh, dari 1 miliar 200 ini ada retensi 5% ya. Misal retensi 5%. Berarti total nanti tagihan kita di luar retensi adalah 1140. Nah, biasanya ini akan di tagihan terakhir akan ditahan ya. Misalnya tagihan pertama misalnya 30% ya. Sini 30% ya, 30%, 40% ya. Misalnya gini. Nah, ini berarti kan kali ini ya, teman-teman ya. Ini kali kali ini ya. Saya contohkan gini. Nah, misalnya gini ya, ini tagihan pertama kita ya. Ini termin 1, ini termin 2, kemudian ini pelunasan. Nah, ketika pelunasan 480 juta, kita tidak menagihnya tidak 480 juta, melainkan 480 dikurang 60 juta retensi. Ya. Jadi yang kita tagih adalah 480 jutanya. Ya, ini yang menjadi pada saat pelunasan jumlah yang kita tagih adalah 420 juta. Jadi dikurang retensi, ini kan tagihan ya, jumlah ya, pengurang, dikurang ya. Nah, di sini dikurangi retensi sebesar 60 juta. Jadi tagihan kita terakhir yang kita tagih itu adalah sebesar 420 juta. Kenapa langsung kita tagih yang 420 juta? Yang 420 juta ini, jurnal yang 420 juta ini, saya contohkan ya. Jurnal yang 420 juta ini, berarti kita catat di jurnal input ya. Misalnya tagihan 2 juga udah kita tagih. Nah, ini tagihan 3-nya yang terakhir ya. Misalnya bulan 2 ya. Misalnya invoice-nya nah, penagihan ya, pelunasan proyek apa tadi? Irigasi ya. Eh, Proyek sebentar, apa namanya proyeknya, dari lupa. Nama proyek tadi loh, kok di sini dia. Oh, sorry. Di sini. Dinas Irigasi ya tadi ya. Nah, proyek irigasi ya. Nah, nilainya adalah kan 40% ya. 40%. Biasanya di surat penagihan apa istilahnya namanya di proyek, saya lupa nama dokumennya. Nah, di dokumen tadi disebutkan kita melakukan penagihan 40%, tapi dikurangi retensi ya, dikurang ya, dikurangi retensi 5%. Nah, jadi kita tidak perlu mencetak piutang, teman-teman. Kenapa? Untuk menghindari supaya PPN-nya kita tidak langsung terutang.
dan seandainya misalnya retensinya dibayarkan di tahun berikutnya, kita berisiko seolah-olah pendapatan kita kan jadi lebih tinggi. Padahal retensi ini sebetulnya sifatnya belum menjadi pendapatan kita. Jadi kita tagihnya itu hanya yang realisasi 420 juta. Ya, seperti ini. Ini kali 11% ya. Nah, jadi jurnalnya seperti ini ya. Berarti ini piutang, ini pada saat penagihan ya. Berarti PU di sini adalah pendapatan proyek tadi ya, kemudian PPN. Ini ya. Kita pilih nama proyeknya, proyek irigasi PU ya, seperti ini. Nah, seperti ini penagihannya teman-teman ya. Jadi retensinya kita tidak perlu mencatat langsung. Kenapa? Tujuannya sekarang rata-rata proyek retensinya tidak langsung dicatat. Itu hanya catatan internal. Supaya apa? Supaya kita tidak membebani PPN-nya langsung ke dinas PU ya. Karena belum kita bayarkan, jadi PPN-nya juga tidak kita langsung kita tagihkan ya. Supaya menghindari resiko di pencatatan pajaknya. Jadi hanya pencatatan internal. Artinya kita sendiri punya catatan bahwasanya PU itu ada utang retensi, tapi tidak kita catat ya, tidak kita catat. Ketika dilunaskan retensi ini, kita catatnya langsung sebagai pendapatan, sama dengan jadi di sini yang terakhir penagihan terakhir itu ya, contohnya gini ya, ini saya simpan. Nah, pada saat penagihan retensi itu kasusnya sama. Kita buat eh, misalnya katakan 3 bulan kemudian ya, 3 bulan kemudian, misalnya gini ya. Nah, misalnya 3 bulan kemudian kita baru menerima retensi tadi, ya. Nah, kita baru menerima ya, menerima retensi 5%. Sebetulnya kita tagih juga. Saya buatlah penagihan juga ya. Penagihan ya, retensi 5% dari ya atas atas proyek proyek irigasi ya. Nah, case-nya sama teman-teman. Jadi eh, kita catatnya itu sama ya, di sini berarti piutang ya, piutang, kemudian pendapatan kita catat sebagai pendapatan lagi. Kemudian di sini eh, PPN. Nah, tujuannya apa? Jadi retensi yang kita catat ini berarti yang kita tagih 60 jutanya. Jadi kita terbitkan lagi, kita menerbitkan lagi faktur pajak ke dinas PU-nya ya. Ini kali berapa tadi? 11%. Nah, dari segi pajak pencatatannya yang lebih tepat itu seperti ini teman-teman ya. Seperti ini. Baru di sini dinas proyek apa tadi? Irigasi ya. Seperti ini ya. Jadi retensi itu kita tagih terpisah pada saat proyek itu dianggap telah final dan selesai masa pemeliharaannya ya. Jadi retensi itu kan kita tagih setelah masa pemeliharaan selesai. Artinya proyek yang kita kerjakan tadi sudah dicek ya oleh dinas terkait, tidak ada lagi permasalahan, baru kita melakukan penagihan retensi ya. Kalau untuk jurnal penerimanya prinsipnya sama ya. Ini akunnya, sorry, karena double ya, dia nggak boleh double ya nomor bukti. Oke, simpan. Nah, seperti itu cara mencatat jurnal retensinya ya.
Seperti itu Kak Salsabila cara mencetak retensi ya. Jadi kita tidak mencatat sebagai piutang retensi. Tujuannya apa? Untuk menghindari pajak tadi ya. Untuk menghindari pajak ya. Jadi kita tidak langsung mencetak retensinya. Jadi retensi tetap kita catat, kita tagih pada saat masa pemeliharaan selesai dan kita juga menerbitkan faktur pajak. Jadi rata-rata perusahaan seperti itu sekarang ya. Retensinya tetap dilakukan penagihan terpisah. Oke, ada lagi yang bertanya? Baik, Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Nah, eh, jadi teman-teman ya, yang khususnya yang bekerja di perusahaan kontraktor, sekedar masukan ya, sekedar ya saya sampaikan. Nah, dalam proyek kontraktor ini kan memang kita sarankan memang menggunakan aplikasi khusus yang bisa menghitung laba dan ruginya tadi per masing-masing proyek ya. Sehingga teman-teman bisa mengevaluasi ya apakah proyek ini untung atau tidak, proyek satu lagi untung atau tidak ya. Sehingga ya dari keuangan kita bisa kontrol. Tapi kalau kita menggunakan aplikasi yang umum, tidak ada fitur proyeknya, kita tidak bisa mengkontrol apakah proyek-proyek itu untung atau rugi seperti itu. Jadi di sini dengan menggunakan aplikasi Excel Pro Accounting yang kontraktor, teman-teman sudah bisa menyajikan laporan laba rugi per proyeknya dan detail uang masuk dan uang keluar per proyek. Artinya boleh kita katakan arus kas per proyeknya. Artinya teman-teman bisa melihat laporan arus kas per proyek seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan sebelum kita closing? Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman peserta berkaitan dengan kita sebetulnya dalam perjalanan. Kita baru saja selesai training di Aceh ya untuk perusahaan yang bergerak di bidang retail, retail bahan bangunan. Jadi kita dengan terpaksa mengadakan pelatihan ini di tengah jalan. Mungkin ada kedengaran sedikit kebisingan di sini. Uh, Tidak ada bising ya? Oke. Jadi mohon maaf ya. Jadi kebetulan saya pikir tadi ada suara-suara bising. Ya intinya kita mengadakan pelatihan itu di jalan teman-teman ya, demi menjaga supaya teman-teman tetap bisa mengikuti pelatihan, tetap kita laksanakan walaupun kita berada di dalam perjalanan. Oke, boleh satu pertanyaan terakhir dong ya, biar kita closing. Nah, 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 nah pertanyaan. Kok nggak nampak nama pertanyaannya? Nggak ada nanya di sini. Oh, oh Bang John. Nah, kita mau tanya nih sama Bang John. Bang John yang pertama tadi yang tuh di aplikasi. Oke, Oke, mungkin dari Bang John yang sudah menjalankan kegiatan usahanya. Boleh Bang John ada pertanyaan Bang John, silakan Bang John. Bang John Pratama mau bertanya silakan Bang John. Untuk Bang John silakan kalau mau bertanya. Tidak ada yang mau bertanya ya. Mungkin ada yang apa namanya eh, ragu mau buat pertanyaan apa mungkin ya. Nah, kalau teman-teman misalnya mau konsultasi langsung dengan kami Excel Pro Accounting, silakan di DM atau di WA langsung, chat ke admin ya. Boleh teman-teman diskusi tentang kegiatan pencatatan akuntansi tentang usaha kontraktor dan teman-teman juga boleh meminta pelatihan langsung
ke kami ya. Kita bisa langsung memberikan pelatihan ke perusahaan teman-teman ya. Oke. Bang Muhammad Maulana tidak ada pertanyaan, Bang Muhammad, Bang Maulana, Bang Ismail, Bang Maulana. Aman Pak, aman. Eh, gimana Bang? Tidak ada pertanyaan Pak, aman. Oh, tidak ada pertanyaan. Terima kasih. Cukup jelas ya Bang ya. Cukup jelas Pak, mudah Iya, dipahami Pak. terima kasih Bang Maulana. Nah, Bang Bang Ikang ini yang kemarin. Bang Ikang kalau mau bertanya, kebetulan kemarin kan juga suara Bang Ikangnya kurang jelas ya, bukan ya? Hah? Oh, oh Bang Ikang mau bertanya, silakan Bang Ikang. Mungkin Bang Ikangnya mau bertanya, Mas Ikang kali ya. Silakan Mas Ikang mau bertanya. Sementara belum ada Pak Roli. Mas Ikang dari mana Mas Ikang? Saya dari Kalbar. Oh, Mas Ikang ini yang dari yang sama Bang Muhammad Maulana ya? Bang Ismail ya? Bukan. Bukan Pak, Bukan. bukan. Beda Pak. Beda. Oh, Saya iya, kemarin iya. yang beli ini Pak, beli aplikasi untuk payroll tuh Pak. Oh iya. Baik Ya, Bang Ikang, baik mm, ya. ya. Nah, mm, mungkin sekedar yaitu aplikasi kita aplikasi akuntansi untuk usaha kontraktor ya. Kita mm, menyediakan aplikasi akuntansi berbasis Excel untuk semua jenis usaha, termasuk juga kita menyediakan software akuntansi yang berbasis online ataupun offline ya. Jadi teman-teman yang membutuhkan silakan nanti dihubungin admin ya. Oke, saya rasa itu aja untuk pertemuan kita pada malam hari ini ya. Ya, sekian untuk pertemuan kita malam hari ini. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mengikuti pelatihan kita. Dan mungkin insya Allah bulan depan kita akan mengadakan pelatihan lagi, tapi mungkin lebih ke perusahaan yang bersifat umum. Ya, jadi bagi teman-teman yang mau mengikuti tetap bisa mengikuti. Nanti kita informasikan melalui sosial media Excel for Accounting ataupun website kami di Excel for Accounting ID. Oke, terima kasih banyak semuanya. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.